Halo guys, balik lagi sama gue Gojam. Dan guys, hari ini gue mau jawab ya. Ini ada pertanyaan yang lumayan menarik ya guys. Dari Bro Firsa Ibrahim 1995. Bro Firsa ya. Bro Firsa bertanya, Bro Gojam, saya minta tolong beritahu kasta brand jam tangan dari low, mid, sampai high. Contoh, menurut pemahaman saya, minta tolong dikoreksi Bro Gojam. Low, Oris, Tudor. Mid, Omega, Rolex. High, Patek Philippe, VC, dan AP. Yang saya bingung, IWC, Zenith, dan JLC, Grand Seiko masuk ke mid atau high. Analoginya seperti merek mobil. Low, Honda dan Toyota. Mid, Lexus, BMW, dan Mercy. High, Rolls-Royce dan Bentley. Terima kasih, sukses selalu untuk Bro Gojam. Oke, ini pertanyaan lucu ya. Lucu dan menarik ya sebenarnya ya. Oke, langsung gue jawab deh profil saya. Pertama-tama, minta tolong beritahu kasta brand jam tangan dari low, mid, sampai high. Oke. Contoh menurut pemahaman saya, minta tolong dikoreksi Bro Gojam. Low, Oris, Tudor. Mid, Omega, Rolex. High, Patek Philippe, VC, dan AP. Oke. Ini gue sih setuju-setuju aja sih Bro Firza ya. Oris, Tudor. Ya itu menurut gue sih begini. Menurut gue nih level begini bro. Gue kasih tau dulu ya. Kalau namanya level-levelnya brand jam tangan ya, itu tuh setiap orang punya pendapatnya sendiri-sendiri. Nggak ada istilahnya standar gitu loh. Maksudnya ini adalah begini, ini begini, ini begini gitu. Ini tuh kelasnya di sini, ini kelasnya di sini. Nggak ada kayak begitu gitu. Nah, kelas itu tuh levelnya brand jam tangan itu ya. Kadang-kadang tuh suka apa ya namanya tuh ya? Suka overlap, suka apa tuh namanya tuh suka bersinggungan gitu loh. Ada kalau misalnya kita ngomong kayak Rolex sama Oris ya jelas. Itu semua orang kayaknya lu ngomong sama siapa juga pasti orang bilang, "Oh ya Rolex lebih bagus daripada Oris" gitu. Tapi kadang-kadang emang beberapa brand itu agak kabur gitu. Jadi kalau mau disanggahin gitu ya kadang-kadang overlap kayak apa bersinggungan gitu loh. Nah, dan begitu juga brand kan begitu banyak banget ya. Jadi gua nggak mungkin lah ya satu-satu gua kasih oh ini apa levelnya apa level apa gitu. Gua nggak akan lakuin gitu karena terlalu banyak brandnya. Udah gitu juga seperti gue bilang, brand itu kalau disandingin kadang-kadang suka bersinggungan gitu loh. Jadi itu subjektif gitu loh. Gue punya pendapat gue sendiri dan ya gue bisa kasih tahu sih. Cuman banyak banget ya brand di luar sana ya. Jadi gue nggak mungkin satu-satu kasih tahu ya. Tapi gue tanggapin aja apa yang lu tulis ya gitu ya. Low, Oris, Tudor. Oke gini. Gue kasih tahu ya. Ini yang lo tulis ini low, mid, high. Menurut gua tuh klasifikasi lo ini terlalu apa ya? Terlalu sangat-sangat terlalu sempit gitu loh. Low, mid, high gitu loh. Ya kalau misalnya lo misalnya taruh Oris, Tudor, lo kalau memang cuma ada 3 level, ya low, Oris, Tudor ya gue setuju gitu loh. Kalau cuma ada 3 level gitu ya. Mid, Omega, Rolex ya gue juga setuju. Terus high, Patek Philippe, VC, dan AP ya gue juga setuju. Nah cuma menurut gue klasifikasi lo ini terlalu sempit. Nah makanya akhirnya lu sendiri bingung. Yang saya bingung IWC, Zenith, dan JLC, Grand Seiko masuk ke mid atau high. Nah kebingungan, keblinger. Karena kenapa? Karena lu terlalu sempit gitu loh. Ada lu cuman bagi level low, mid, high gitu loh. Padahal menurut gua tuh yang namanya level begitu ya nggak bisa lu cuman kayak low, mid, high gitu, nggak bisa kayak begitu gitu loh. Mungkin lu levelnya mungkin gua bilang paling dikit gua bilang ya mungkin harus 1 sampai 5 gitu loh. Mungkin 1 adalah yang entry level luxury. Terus nanti level 2 mungkin apa namanya sedikit lebih bagus daripada entry level luxury gitu loh. Tengah-tengahnya antara entry level luxury sama mid luxury mungkin 3 gitu. Terus habis itu 4 apa
upper luxury, terus habis itu nomor 5 apa super luxury, mungkin kayak gitu. Biasanya orang yang taruh bikin kayak kasta-kasta begitu ya, paling dikit 5 levelnya, paling dikit lah gitu dari yang gue dengar-dengar gitu ya. Karena brand jam tangan itu banyak sekali bro gitu. Lu kalau misalnya cuman low, mid, high gitu, itu terlalu general. Terlalu general gitu loh. Makanya lo akhirnya bingung. IWC taruh mana, Grey Seiko taruh mana. Karena terlalu general. Lo punya pembagian tuh terlalu general, cuma 3 gitu loh. Tapi kalau misalnya cuma low, mid, high cuma 3 ya gue setuju sama yang lo tulis ini gitu. High, Patek Philippe, VCAP, ya gue setuju. Nggak salah. Mid, Omega, Rolex, iya gue juga setuju gitu. Tapi menurut gue terlalu general gitu ya. Paling enggak tuh mestinya 5 gitu loh. Bahkan ada yang sampai 6 atau 7 gitu loh. Jadi dibagi apa 7 level atau 6 level gitu loh. Nah ini 3 level menurut gue terlalu general bro, Firza ya. Nah cuma gue akan jawab ya. Yang saya bingung IWC ditaruh di mana. Nah kalau menurut gue ya bro ya. Karena gue nggak percaya cuma 3 levelnya mestinya. Paling dikit 5 ya. Gue akan taruh kalau IWC, gue akan taruh menurut gue IWC tuh levelnya ya. IWC sama JLC gue akan taruh kelasnya di atas Rolex, tapi di bawah Patek Philippe sama AP sama Vacheron. Mereka nggak setingkat sama Patek Philippe segala gitu. Tapi mereka IWC dan JLC ya, itu menurut gue di atas Rolex Omega. Gue akan taruh mereka di atas sana gitu. Kenapa? Karena lu kalau lihat JLC, komplikasi yang mereka bisa bikin. Lu lihat IWC, komplikasi yang mereka bisa bikin itu nggak main-main. IWC itu ada grand complication yang bisa gabung mereka tuh modifikasi value ya, movement ya, bisa dimodif sampai punya komplikasi gila-gilaan, sampai minute repeater, perpetual calendar sama chronograph digabung jadi satu gitu, gila-gilaan itu sesuatu yang brand-brand kayak Rolex begitu tuh nggak akan bisa lakuin gitu loh. Jadi gue akan taruh IWC sama JLC, gue akan taruh di atas Rolex tapi di bawah Patek Philippe atau AP gitu ya. Jadi kalau IWC sama JLC gue akan taruh di atas Rolex tapi di bawah AP, Vacheron atau Patek Philippe gitu. Nah terus kalau misalnya Grand Seiko gue akan masukin setingkat sama Rolex. Kalau ini pendapat gue, sekali lagi ini perspektif gue. Nah terus sudah gitu apalagi nih, Zenith juga gue akan taruh setingkat Rolex sama Omega. Jadi menurut gue Zenith sama Grand Seiko gue akan taruh setingkat sama Rolex dan Omega. IWC dan JLC gue akan taruh di atas Rolex dan Omega, tapi di bawah Patek Philippe dan AP, Vacheron segala gitu. Makanya itu yang gue bilang, gue nggak setuju kalau cuma ada 3 levelnya gitu loh. Paling dikit ada 5. Nah kalau misalnya ada 5 Rolex, kalau misalnya ada 5 ya levelnya ya, Rolex sama Omega tuh gue taruh di level 3. Terus udah gitu IWC, JLC gue akan taruh di level 4 begitu gitu loh. Nah jadi ya begitu kalau menurut gue gitu. Walaupun sekali lagi bro, ini begini tuh subjektif gitu ya. Karena misalnya kalau kita ngomong IWC aja gitu ya, beberapa model mereka gue bilang itu ya boleh saingan sama Rolex gitu. Misalnya model-model yang generic kayak misalnya IWC Mark, IWC Engineer gitu ya, Engineer itu boleh saingan sama Rolex atau Omega punya model gitu loh. Tapi kenapa gue taruh IWC di atas Rolex? Karena mereka bisa produksi jam yang komplikasinya sampai grand complication gitu, yang nggak mungkin Rolex bisa saingin gitu. Makanya secara brand gue taruh IWC di atas Rolex atau Omega gitu. Tapi beberapa model mereka seperti yang gue bilang IWC Mark, Series, terus Engineer gitu ya, itu boleh saingan sama Rolex gitu. Maka itu yang gue bilang, kenapa kalau kita pecah-pecahin brand berdasarkan level atau kasta yang seperti lo bilang itu subjektif gitu. Itu orang bisa biasanya paling seru bisa argue gitu loh. Tapi kalau dan begitu menurut gue ini level lo ini 3 tuh terlalu dikit gitu. Paling enggak 5 menurut gue. Jadi
Kalau 5 level, gue akan taruh Rolex Omega level 3. IWC JLC gue akan taruh level 4 gitu ya. Terus ya begitu, jadinya lu bingung karena level lu terlalu tinggi, terlalu general, cuma 3. Sedangkan menurut gua kalau lu mau bagi-bagi kasta begitu paling enggak 5 gitu loh. Harus 5 levelnya gitu. Dan kalau misalnya 5 apa? Jadi apa model IWC JLC itu bisa ditaruh di level 4. Gitu. Jadinya nggak akan bingung gitu loh. Karena memang IWC sama JLC itu jelas brandnya tuh di atas Rolex, bro. Gitu. Nah, tapi dia belum sampai di level kayak Grand apa Patek Philippe atau AP atau Vacheron. Makanya JLC itu harus ditaruh di bawah AP, di bawah Holy Trinity, AP, Patek Philippe segala. Tapi dia harus ditaruh di atas Rolex gitu. Itu jelas gitu loh. Sedangkan Rolex sama Omega ya udah pasti sebanding gitu. Terus udah gitu Zenith juga itu saingan lah sama Rolex gitu loh. Apa kalau Grand Seiko juga menurut gue itu boleh ditaruh lah dia apa saingan Rolex sama Omega gitu. Jadi Rolex Omega sama Zenith sama Grand Seiko itu satu level, tapi IWC sama JLC harus ditaruh di atas Rolex Omega tapi di bawah AP JLC segala gitu. Dan lo bingung gara-gara terlalu general ya itunya pembagiannya gitu. Enggak, 3 tuh terlalu dikit, harus 5 paling enggak gitu. Ya oke, semoga ini membantu ya bro ya. Bro Firza ya. Oke guys, begini aja video kali ini. Semoga ini kontennya bermanfaat dan menghibur. Dan guys, kalau misal kalian punya pertanyaan seperti Bro Firza, boleh komen di bawah guys, dan nanti gua akan jawab apa kalau menarik ya. Makasih guys udah nonton, salam gojam, bye bye.